Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 236, Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Ketika pria bersenjata datang ke lobi dengan gemetar, dia gemetar tanpa sadar ketika dia melihat Rehan. Dia hanya bos kecil dari pertunjukan malam ini. Beberapa preman, dibandingkan dengan karakter area abu-abu nyata seperti Rehan, adalah semut. Meskipun Rehan hanya seorang bawahan sekarang, tetapi bawahan Bimo, yang berani membenci mereka di Bandung. Rehan, kakak Rehan, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu punya pesanan? Pria bersenjata bunga itu bertanya dengan hati-hati. Rehan melihat sekeliling. Tidak menemukan sosok Ariel, dia bertanya, di mana kakak Ariel? Kakak Ariel, ya, kamu tidak melakukan apapun padanya, kan? Rehan mengerutkan kening dan berkata dengan tajam. Pria bersenjata bunga itu bahkan tidak tahu siapa Ariel itu, tapi sekarang hanya ada pria pengecut di toko itu. Bukankah itu, bukan? Pria bersenjata itu memiliki senyum masam di wajahnya. Apakah dia Ariel di mulut Rehan? Jika bahkan Rehan ingin memanggilnya saudaranya, status seperti apa yang akan dimiliki orang ini, dan dia? Untuk memeras orang sebesar itu dan mengancamnya. Kakak Rehan, aku punya 2 orang di sini, tetapi seharusnya bukan 3.000 saudara yang kamu katakan, dia. Pria bersenjata bunga itu tidak berani mengucapkan kata, pengecut, dia baru saja masuk. Aku menghibur diriku sendiri bahwa orang di dalam kotak itu bukan kakak Ariel, tapi Rehan sudah datang ke pintu. Siapa lagi selain dia? Bawa aku menemuinya. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan, kamu tahu segalanya. Rehan mengertakkan gigi dan berkata. Pria bersenjata itu berkeringat dingin di punggungnya, dan dia membawa Rehan ke ruangan dengan ketakutan. Ketika Rehan melihat Ariel, dia dengan cepat berjalan ke sisinya, menundukkan kepalanya dan berteriak, "Saudara Ariel." Adegan ini membuat pria bersenjata itu sangat putus asa, bahkan dia seperti punya hati yang dipukul sampai mati. Benar-benar orang lembut ini. Bahkan Rehan harus memanggilnya saudara. Karakter macam apa yang diprovokasi ini? Tetapi pria bersenjata itu tidak tahu mengapa pria besar yang begitu kuat datang kepadanya, tetapi menunjukkan penampilan bermata lembut, dan bahkan adik laki-lakinya tidak membantu. Saudara Ariel, maafkan aku tidak mengenalmu, aku buta. Pria bersenjata itu segera berlutut, bukan hanya karena dia takut dengan penyelidikan Ariel, tetapi juga karena kakinya lemah. Berandalan-berandalan itu tidak berani membenci Ariel lagi. Ini adalah Rehan, karakter kejam di wilayah abu-abu Bandung. Saudara Ariel, kami salah. Saudara Ariel, kami salah. Saudara Ariel, kami salah. Kelompok itu berlutut dan meminta maaf di dalam ruangan. Ariel berkata kepada pria bersenjata, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu harus memotong langit dengan gelap. Saya pikir ide ini sangat bagus. Pria bersenjata itu penuh dengan kepahitan. Jika Anda tahu bahwa Ariel sangat kuat, kata-kata semacam tidak mungkin untuk mengatakan itu bahkan jika Anda membunuhnya. Saudara Ariel, jangan mengolok-olok saya hanya bercanda, saya hanya bos kecil, saya tidak memiliki keterampilan apapun, beraninya saya memotong orang. Pria bersenjata itu berkata dengan wajah pahit. Ariel mengulurkan tangannya, melihatnya dan berkata, apakah kamu masih menginginkan tanganku? Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan menyimpannya untuk makan malam. Pria bersenjata itu bersujud ke tanah dan berkata, Saudara Ariel, barusan saya hanya berbicara omong kosong. Saya harap Anda tidak peduli dengan penjahat dan memperlakukan saya seperti omong kosong. Ariel tertawa sambil berjalan. Pria bersenjata itu tidak dapat mengungkapkan penderitaannya, dan berlutut di tanah dengan gemetar, tidak berani bernapas. Apa lagi yang kamu katakan?
Ariel menoleh ke Rangga dan berkata. Rangga memiliki hidung memar dan wajah bengkak, tetapi dia sudah terlihat seperti dia sombong. Dia berdiri, berjalan ke pria bersenjata, dan berkata, berani memukul saya, beritahu saya, berapa yang akan saya bayar. Ariel baru saja selesai berbicara. Dia menendang pantat Rangga. Berkata, kamu membuat masalah di sini, dan orang-orang memberimu uang. Rangga menggosok pantatnya dengan wajah sedih, dan berkata dengan sedih, saudaraku, bukankah kamu di sini untuk membantuku? Kamu harus masuk akal, ini salahmu dulu, bukankah menurutmu itu tidak masuk akal, kata Ariel. Rangga menghela nafas, berjongkok dan menepuk bahu pria bersenjata itu, dan berkata, Bung, maaf, tapi kamu terlalu gelap. Aku baru saja menyentuh wanita itu, kamu akan menelan biaya 100.000 juta, terlalu banyak. Singa membuka mulutnya. Pria bersenjata itu merasa seperti sedang bermimpi. Ariel tidak meminta pertanggungjawabannya, dan bahkan meminta Rangga untuk meminta maaf padanya. Pria yang begitu besar, bahkan jika dia kehilangan seluruh keluarganya, dia tidak akan berani mengeluh sama sekali. Tidak, jika kamu mau, aku bisa memberikannya padamu. Pria bersenjata itu berkata. Rangga mengingat perasaan tadi malam dan berkata, kalau begitu kita akan menyelesaikannya. Oke, tidak apa-apa, kamu bisa kembali dulu. Ariel berkata kepada Rehan. Saudara Ariel, Rian terluka tadi malam, apakah Anda ingin melihatnya? Kata Rehan, Rian mengingatkan tentang ini. Biarkan dia tidak memberitahu Ariel, tetapi Rehan tidak bisa menahannya setelah melihat Ariel. Mendengar kalimat ini, ekspresi Ariel langsung menjadi serius. Bagaimana mungkin dia bisa terluka dengan keterampilan Rehan? Dia berada di Stadion Tinju Bawah Tanah Bandung. Itu harus tak terkalahkan. Bawa aku. Setelah Ariel selesai berbicara, dia menoleh dan memberitahu Rehan, jangan membuatku kesulitan lagi, atau kamu akan menjauh dariku. Rangga menganggukkan kepalanya seperti pucat dan berkata, saudaraku, jangan khawatir, aku harus jujur. Setelah Ariel dan Rehan meninggalkan ruangan, pria bersenjata itu menghela nafas lega dan bertanya kepada Rangga, amarah kakak laki-lakimu terlalu baik. Rangga tampak sombong dan berkata, kakak laki-lakiku adalah orang yang masuk akal, atau karakter kecil seperti Anda dapat menanganinya dalam satu kalimat. Ya, itu pasti. Laki-laki bersenjata itu yakin, bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang Rehan panggil saudaranya. Sambil batuk, Rangga batuk kering dengan sengaja. Pria bersenjata itu mengerti apa yang dimaksud Rangga, dan segera berkata, aku akan mengaturnya untukmu, ada kamar di lantai atas. Jika Anda memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk berbicara. Ini, aku tidak terlalu berpengalaman, jadi carilah seseorang yang mengenalnya. Kata Rangga. Ketika Ariel dan Rehan tiba di rumah sakit, Bimo ada di sana, dan Rian terbaring di ranjang rumah sakit dengan pucat. Saudara Ariel, mengapa kamu ada di sini? Rian berkata kepada Ariel dengan ekspresi terkejut, dia telah memperingatkan Bimo dan Rehan untuk tidak memberitahu Ariel tentang ini. Rehan menunduk dan berkata. Rian tersenyum tak berdaya. Ariel berjalan ke ranjang rumah sakit dan bertanya dengan sungguh-sungguh, ada apa? Dengan keahlianmu, kamu bisa dikirim ke rumah sakit, pihak lain tidak kecil. Aku memeriksa. Wajah yang tidak dikenal, tidak ada informasi di Bandung, saya tidak tahu dari mana asalnya, dan memenangkan 500.000 di ring tinju tadi malam. Kata Bimo. Ariel mengerutkan kening. Cincin tinju adalah untuk pertunjukan, jadi bagaimana mungkin ada perjudian? Saudara Ariel, untuk lebih merangsang penonton, saya secara khusus membuat tantangan, dengan bonus berbeda untuk pemain yang berbeda. Boxer, saya penjaga gerbang 500.000 juta. Rian menjelaskan kepada Ariel. Ariel sedikit terkejut. Selain berkelahi, pria besar ini memiliki sedikit ketajaman bisnis, dan dia dapat memikirkan cara ini untuk menciptakan suasana tinju. Titik awalnya bagus, tetapi sifat dari tantangan ini ada. Ini pasti akan menarik para ahli,
yang menyebabkan masalah bagi diri Anda sendiri. Apakah kamu tahu di mana dia? Ariel bertanya. Saya masih menyelidiki, tidak ada berita saat ini. Bimo menggigit apel dan melanjutkan, Rian sekarang terluka, dan tidak ada orang yang bertanggung jawab atas arena tinju. Anda harus memikirkan kalau tidak, orang itu kemungkinan besar akan kembali malam ini. Itu akan muncul. Apa yang kamu pikirkan, katakan saja padaku. Ariel memandang Bimo dengan jijik. Bimo tersenyum malu dan berkata, selain kamu, siapa lagi yang bisa pergi? Jika kamu tidak bisa mengalahkan Rian, aku akan mati jika aku pergi. Ariel berkata tanpa daya. Ujung pedang itu tidak baik. Meskipun dia mampu membunuh Rian dalam kontes dengan hidupnya, harga yang dia bayar sangat tinggi. Ariel, apakah kamu tidak takut? Bimo dengan provokatif berkata kepada Ariel. Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi mudah untuk memberimu pelajaran. Apakah kamu ingin mencoba? Kata Ariel. Bimo mengecilkan lehernya tanpa sadar, menggigit apel itu, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tidak ada ilmu Rian di arena tinju, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Meskipun Ariel tidak mau, dia harus pergi. Dia menghela nafas dan berkata, kamu memiliki istirahat yang baik selama beberapa hari, aku akan menontonnya hari ini. Bersambung.